Baik, selamat siang masyarakat Indonesia, rekan-rekan media pers seluruh Indonesia yang menyaksikan video keterangan pers RSP Lopis pada hari ini, tanggal 20 Juni 2023. Baik, kami selaku kuasa hukum Bapak Melvin Pontoh akan menerangkan beberapa hal ya sehubungan dengan perkara ya yang sedang dihadapi oleh Bapak Melvin Pontoh selaku pelapor ya, pelapor di Polda Sulawesi Utara ya. Laporan sekitar tanggal 4 Mei 2021. Artinya kurang lebih sudah 2 tahun berjalan ya, namun belum menemukan titik terang. Baik, keterangan pers kali ini kami akan berikan sehubungan dengan hasil rapat koordinasi yang difasilitasi oleh Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional yang dipimpin langsung oleh Bapak Dr. Benny Mamoto dan dihadiri juga oleh beberapa petinggi Polri dan juga dari Polda Sulut serta perwakilan dari Bank Mandiri selaku terlapor dalam perkara ini. Adapun informasi terakhir bahwa kami sudah memberikan pendapat hukum atau legal opinion ya, tercatat terregister di kantor RSP nomor 002 ya, yang kami buat dan serahkan pada tanggal 19 Juni 2023 ya. Jadi ini kemarin sudah kami serahkan langsung kepada Bapak Benny Mamoto. Adapun legal opinion kami buat ini menindaklanjuti rapat koordinasi di kantor Kompolnas pada tanggal 6 Juni 2023. Ada beberapa fakta yang menurut keterangan penyidik ya. Yang pertama itu pengembalian sertifikat agunan kredit itu tidak dikembalikan kepada pemohon kredit yaitu Melvin Pontoh. Baru yang kedua, surat asli adendum 3 perjanjian kredit yang tidak ditemukan ya ataupun tercecer ataupun hilang ya, yang diduga ada dan berada di kantor Bank Mandiri. Lalu yang ketiga, pendebatan rekening milik Melvin Pontoh oleh Bank Mandiri tidak atas kuasa pendebatan ya atau tidak atas kuasa pemilik rekening. Nah, kemudian Bank Mandiri juga menjawab bahwa adendum 3 perjanjian yang menjadi objek daripada laporan yang dilaporkan oleh Bapak Melvin Pontoh itu tercecer, hilang atau tidak ditemukan. Baru kemudian dalam kesimpulan rapat, Bapak Benny Mamoto meminta kepada penyidik untuk mendalami 2 orang karyawan Bank Mandiri yang sudah resign ya, untuk digali kembali memori dan keterangannya ya, sehubungan dengan adendum 3 perjanjian. Baru kemudian meminta Bank Mandiri juga untuk mendukung upaya penyidik dalam melakukan penyidikan ya, diberikan kemudahan dan informasi yang valid ya. Lalu yang ketiga meminta kami selaku penasihat hukum ya Bapak Melvin Pontoh untuk menyusun argumentasi hukum ya. Nah, maka kemudian kami menyusun legal opinion yang telah kami serahkan kemarin. Setidaknya legal opinion yang kami sampaikan itu 7 halaman ya, 7 halaman ya, yang terbagi dari beberapa poin ya. Baik, pertama kami akan menjelaskan tentang hubungan hukum ya, karena ini menjadi isu juga untuk kasus ini ya. Baik, tentang hubungan hukum tentunya tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa adanya satu perjanjian itu mengakibatkan adanya hubungan hukum ya.
lalu kemudian diperkuat juga oleh Undang-Undang Perbankan ya, Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 98 ya. Bahwa menegaskan bahwa hubungan bank dengan nasabah adalah ya diatur dalam Undang-Undang Perbankan ya. Dalam hal ini Melvin Poto sebagai nasabah debitur dan kemudian Bank Mandiri selaku bank penyimpan ya, ataupun bank yang menyalurkan kredit ya. Nah, Undang-Undang Perbankan ini juga diperkuat juga oleh POJK ya, peraturan-peraturan di bawahnya. Baik, yang kedua, poin kedua adalah tentang perjanjian kredit ya. Nah, ini juga menjadi isu dalam rapat koordinasi di kantor Kompolnas ya. Sehubungan dengan hubungan hukum, maka perjanjian kredit ini adalah sesuatu hal yang sangat sakral ya, dan memiliki dasar hukum yang erat ya. Maka seperti saudara-saudara ketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur ya, khususnya di pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian ya, lalu kemudian mengikuti juga di pasal 1313 dan 1338 ya. Nah, di situ jelas diuraikan bagaimana kedudukan perjanjian itu dengan para pihak yang memperjanjikan ataupun mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian. Maka sudah sangat jelas ketika misalnya seseorang berjanji dengan yang lainnya, maka para pihak yang ada dalam perjanjian itu saling mengikatkan diri, dan kemudian timbullah hak dan kewajiban ya, timbullah hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum bagi masing-masing pihak ya. Artinya ketika saya menyerahkan sertifikat, maka kepada sayalah juga harus dikembalikan sertifikat itu ya. Maka dari poin tersebut tentunya tidak ada lagi perdebatan. Lalu poin ketiga yang menjadi isu juga adalah rekening GNC atau Giro Non Customer ya, yang menjadi rekening penampungan ya, karena ada sejumlah rekening ya, ada sejumlah dana milik Bapak Melvin Poto itu di auto debit ya, dan disetorkan dan ada yang disetor ke rekening GNC ya. Nah, bicara tentang rekening penampungan, tentunya tidak terlepas dari peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 252 ya, garing PMK titik 05 garing 2014 tentang rekening milik Kementerian Negara garis miring lembaga garis miring satuan kerja. Nah, tentunya PMK atau peraturan Menteri Keuangan ini menjadi landasan setiap bank yang memiliki rekening penampungan ya. Nah, kemudian setiap bank pasti memiliki turunan aturan tentang rekening penampungan ini. Namun tidak boleh bertentangan dengan maksud dan tujuan yang tertuang dalam peraturan Menteri Keuangan. Maka kami selaku kuasa hukum juga meminta agar penyidik juga meminta kepada Bank Mandiri untuk mengeluarkan ataupun menyerahkan aturan-aturan yang terkait dengan rekening penampungan ya, supaya lebih terang benderang. Maka Bank Mandiri wajib ya, berkewajiban memberikan aturan ini supaya lebih jelas duduk persoalannya ya. Lalu poin keempat, kami juga membahas tentang hilangnya atau tercecernya atau tidak ditemukannya adendum 3 perjanjian kredit. Ya, maka perlu kami jelaskan bahwa cukup fatal ya ketika perjanjian maupun adendumnya itu hilang dari kantor bank sekelas Bank Mandiri yang ya merupakan salah satu ya badan usaha milik negara ya. Artinya Bank Mandiri merupakan BUMN yang tentunya harus peduli terhadap urusan administrasi ya. Ya, maka kalau kita pelajari sifat ataupun
konsep administrasi sebetulnya ya, setidaknya dalam jangka 10 tahun itu dokumen itu tidak boleh dimusnahkan ataupun tidak boleh hilang atau tercecer. Maka sewajarnya menurut kami penyidik harus memaksakan supaya adendum 3 perjanjian kredit ini dihadirkan, karena logikanya tidak mungkinlah hilang dalam waktu hanya 1 tahun atau 2 tahun ya. Karena adendum 3 perjanjian ini menjadi bukti kunci ya. Bukti kunci adanya dugaan pemalsuan tanda tangan atau pencatatan palsu yang dilakukan oleh Bank Mandiri ya atas nama Bapak Melvin Pontoh ya. Karena adendum 3 perjanjian ini diperlukan nanti untuk lab uji forensik ya. Lalu kemudian hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan. Maka kalau ini hilang berarti perlu dipertanyakan apakah dokumen perjanjian tersebut sengaja dihilangkan atau sengaja dimusnahkan gitu ya. Nah, ini juga perlu diperjelas oleh penyidik menurut kami, karena kalau sempat itu terbukti dihilangkan atau dimusnahkan, maka dapat diduga ada upaya-upaya menghilangkan barang bukti. Ya, maka kalau ada upaya-upaya terbukti menghilangkan barang bukti, maka kemudian ya juga harus dikembangkan perkara ini menjadi penghilangan barang bukti ya, atau menghalang-halangi atau merintangi penyidikan ya. Lalu di poin yang kelima tentang pidananya ya, tentang pidananya. Ya, laporan Melvin Pontoh itu nomor 223 ya. Tanggal 4 Mei 2021 itu adalah tentang dugaan tindak pidana pencatatan palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perbankan. Nah, maka unsur-unsur yang harus ada, setidaknya harus ada 4 unsur ya. Unsur anggota dewan, direksi atau pegawai bank, lalu kemudian yang kedua unsur dengan sengaja, lalu kemudian 3 unsur membuat menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Lalu unsur yang keempat, unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, perkara serupa juga pernah disidangkan, diadili di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ya, yang kemudian menghukum pegawai BPR ya, pegawai BPR. Nah, maka ini harus menjadi rujukan dan pertimbangan bagi penyidik ya, dan harus mempelajari unsur-unsurnya menurut kami ya, Ya, tentunya dengan melibatkan keahlian para ahli di bidang hukum ya, dan juga para ahli di bidang perbankan. Ya. Lalu kemudian di poin ke-6 ya, di poin ke-6 tentang penghentian perkara ya. Nah, jadi saudara-saudara perlu saudara-saudara ketahui bahwa penyidik telah menghentikan penyidikan untuk perkara Melvin Pontoh ya. Nah, secara garis besar penyidik mengatakan telah mendengar keterangan ahli ya, maka kemudian penyidik berkesimpulan untuk menghentikan perkara. Ya, satu hal begini yang perlu kami tegaskan dan tekankan bahwa bagaimana mungkin perkara langsung dihentikan, tapi yang menjadi bukti kunci atau bukti pokok seperti adendum 3 perjanjian yang saya sebutkan tadi itu saja tidak ditemukan atau tidak dihadirkan sebagai bukti ya untuk diperiksa ataupun diuji forensik ya. Bagaimana mungkin ya, bahwa apakah hanya karena keterangan ahli saja dapat menghentikan perkara, ini juga menurut kami yang menjadi kejanggalan ya. Karena saudara-saudara perlu ketahui bahwa keterangan ahli itu tidak sembarang ahli, namun dia juga harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, dan pendidikan khusus. Artinya, mohon maaf, banyak yang memang ahli berlatar belakang hukum banyak, namun mungkin secara spesifik, nah ini yang perlu diuji apakah ahli pernah dimintai keterangan untuk case seperti ini ya. Karena saudara ketahui bahwa untuk menangani satu perkara pidana saja, pidana itu juga terbagi lagi ya, ada pidana umum, ada pidana khusus gitu ya.
Nah, itu saja pun tidak semua orang ataupun tidak semua ahli saya pikir berkeahlian atau memiliki keahlian di bidang itu. Maka seorang ahli itu sebetulnya harus memiliki keahlian di bidang tertentu saja. Ya, nah ini yang saya rasa memang perlu menjadi perhatian daripada penyidik dan perhatian kita semua supaya kasus ini bisa selesai, selesai ya. Nah itulah 6 poin penting yang menjadi isu yang kami bahas dalam legal opinion. Maka kemudian kami merekomendasikan kepada penyidik ya di hadapan Kompolnas ya bahwa yang pertama itu dokumen asli adendum 3 perjanjian itu harus dihadirkan sebagai alat bukti surat ya. Itu harus dihadirkan. Entah bagaimanapun caranya penyidik ya, saya pikir penyidik lebih paham dan lebih menguasai ya dalam teknik-teknik penyidikan. Lalu yang kedua bahwa penyidik ya harus meminta kepada Bank Mandiri untuk menghadirkan alat bukti surat berupa peraturan-peraturan terkait urusan operasional internal ya, yang mengatur tentang juklak atau petunjuk pelaksanaan operasional perbankan yang berkaitan dengan perkara ini ya. Nah, itu harus dihimpun memang segala peraturan ya. Supaya kelihatan nanti apakah bertentangan satu peraturan dengan undang-undang lainnya, itu juga menjadi menjadi studi baru di bidang perbankan. Lalu yang ketiga, meminta keterangan ahli ya. Penyidik harus meminta keterangan ahli yang sesuai dengan pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan dan pendidikan khusus ya. Harus betul-betul di screening atau diperhatikan ya. Ya, saya pikir juga nggak semuanya juga, misalnya kalau orang OJK dipanggil nggak semua juga saya rasa untuk mengerti pidana ya. Karena mungkin OJK hanya mengerti di bidang pengawasan ataupun pengetahuan soal perbankannya, tetapi untuk untuk memaknai ataupun mengetahui, memberikan penjelasan tentang suatu pasal, mungkin juga boleh kami katakan masih bisa diragukan. Lalu yang terakhir, agar penyidik juga melakukan pengembangan perkara, apakah ada unsur obstruction of justice-nya ya, atau menghalang-halangi atau merintangi suatu proses penyidikan. Dan kemudian pidana penghilangan barang bukti. Nah, ini harus menjadi catatan penting ya, 4 rekomendasi yang kami berikan kepada Kompolnas untuk juga menjadi acuan bagi ataupun sebagai pendapat buat penyidik ya. Pikir itu karena hukum itu juga kita harus saling belajar dan memberikan pengalaman. Saya pikir juga tidak ada salahnya untuk penyidik kembali memeriksa kembali ataupun mengevaluasi hasil penyidikan yang telah dilakukan, terlebih telah dilakukan rapat koordinasi dengan Kompolnas. Baik saudara-saudara ya, demikian legal opini yang kami sudah sampaikan ke Kompolnas ya. Maka harapan kami selaku penasihat hukum dari Melvin Pontoh agar kiranya perkara ini menjadi terang benderang, karena sudah 2 tahun lamanya kasus ini bahkan dihentikan. Maka mari kita untuk merendahkan hati, maka kita harus berlapang dada apabila memang kalau ada ternyata unsur pidana, maka kami minta kepada penyidik ya untuk segera ya menyelesaikan perkara ini dan menetapkan tersangka ya dalam kasus ini. Baik, itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi keterangan bagi seluruh masyarakat yang bertanya-tanya bagaimana kasus Melvin Pontoh ya, karena kasus Melvin Pontoh belakangan cukup viral di media sosial. Baik, sekian dari kami. Semoga keadilan di Indonesia semakin ditegakkan, hukum semakin ditinggikan. Salam Pancasila.